Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu secara online di pemuritan Trio Group. Hari ini kita mau belajar kembali apa saja yang harus kita lakukan untuk meraih berkat yang sudah Tuhan sediakan di musim yang baru ini, musim post pandemic. Sebelumnya, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang menemani kami, menolong kami, melewati musim demi musim. Terima kasih untuk firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang akan menolong kami melewati hari demi hari dan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Malam hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan, sehingga itu mengubahkan kami dan memperbaharui kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar bahwa salah satu dari penghalang berkat yang Tuhan sudah sediakan di setiap musim dalam kehidupan kita adalah kemalasan. Dan hari ini kita mau belajar satu hal lagi, yaitu penundaan. Penundaan agak berbeda dengan kemalasan. Kemalasan itu cenderung kita tidak mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi penundaan itu adalah mengundur waktu dari mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sekarang. Menunggu sampai waktunya sudah deadline, sudah mepet. Dan biasanya kita tahu dan kita sendiri sadar bahwa hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita peroleh, kinerja yang kita hasilkan dari penundaan itu tidak pernah maksimal, karena semuanya terburu-buru dan akhirnya apa adanya saja. Ternyata saudaraku, Alkitab sudah mencatat bahwa penundaan itu adalah salah satu dari penghalang berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita kadang tidak menyadarinya. Kita berpikir, penundaan itu sesuatu yang biasa. Tetapi malam hari ini, mari buka hati pikiran kita sehingga kita bisa berubah, kita punya work style yang lebih baik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kita akan baca dulu dari Amsal 24 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudaraku, dalam ayat ini kita belajar dengan jelas sekali bahwa penulis Amsal itu memperhatikan dan mempelajari bagaimana cara hidup orang yang sering menunda-nunda pekerjaannya dan apa yang akhirnya dia alami. Ternyata penundaan itu bukan hanya sekedar membuat panennya tertunda, tetapi penundaan itu mendatangkan kemiskinan. Ladangnya yang seharusnya menjadi sumber berkat, ladang yang seharusnya memberikan dia penghasilan, ternyata itu ditanami oleh onak duri, banyak ilalang tumbuh, bahkan temboknya itu sudah runtuh. Ini bicara mengenai sesuatu yang hancur, sesuatu yang harusnya menghasilkan tetapi menjadi mati bahkan hancur. Saudaraku, hati-hati. Kadang kita berpikir penundaan adalah hal yang biasa, tetapi ternyata penundaan itu mendatangkan kehancuran, mendatangkan kerusakan. Bahkan ayat berikutnya mengatakan, datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi sikap menunda-nunda atau kebiasaan menunda ini?
Di Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ayat ini berkata, saudaraku, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Itu artinya Salomo mengingatkan kita, kapanpun tangan kita menjumpai pekerjaan, tangan kita berhadapan dengan tugas tanggung jawab, dan apapun yang harus kita lakukan, sebaiknya kita harus segera melakukannya saat itu juga. Dan kita harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga artinya dengan segenap kekuatan yang kita punya, dengan fokus, dengan disiplin, dengan kemampuan, dengan pengetahuan, seluruhnya kita tuangkan sepenuhnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Karena ada masanya kita masuk pada satu periode di mana kita tidak bisa bekerja apa-apa. Dan pada saat itu ketika kita mau bekerja pun tidak bisa, karena sudah tidak ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saudara, setiap kali ada pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawab kita harus punya mindset, cara berpikir yang berbeda mulai dari sekarang. Kita harus melihatnya sebagai satu kesempatan, satu anugerah, satu kemurahan Tuhan yang mempercayakan tangan kita untuk tetap bekerja. Oleh karena itu, kita harus mengerjakannya, mengelolanya, mengusahakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang berbentuk pekerjaan itu, jangan-jangan apa yang ditulis di Amsal akan terjadi kepada kita, maka kemiskinan itu datang menyerbu, artinya akhirnya kita tidak punya pekerjaan apapun, lalu kemudian kita mengalami kekurangan, artinya kita tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita hanya karena kita menunda apa yang harusnya kita kerjakan. Kalau kita berhikmat, kalau kita bijaksana, maka kita akan meninggalkan kebiasaan menunda-nunda, sikap penundaan ini. Karena itu hanya akan membawa kita jauh daripada berkat Tuhan dan bahkan pada akhirnya membawa kita kepada keterpurukan. Jangan sampai hal ini terjadi. Kita harus bangkit, bergerak kembali di masa yang baru ini, di musim post-pandemik ini, dan raih berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk saudara dan saya, untuk Trio Group, untuk setiap bisnis usaha yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari saudaraku, kita akhiri pemuritan malam hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hikmat yang daripadamu akan membawa kami pada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang rajin, berikan kami tangan yang rajin, jauhkan kami dari penundaan, dari sikap yang malas, supaya kami bisa bangkit dan Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang dan untuk memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kami, usaha dan bisnis kami. Terima kasih ya Bapa, ini seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terus maju dalam Tuhan saudaraku, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.